Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizal Jailani dengan NIM 185 kelas PAI 5E. Di sini saya akan sedikit membahas tentang skenario implementasi kurikulum. Yang pertama itu kita membahas pengertian. Implementasi dalam KBBI diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, dan sedangkan yang dikutip oleh Abdul Majid, beliau berkata bahwa implementasi adalah suatu proses pelaksanaan dalam praktik tentang suatu ide atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dan mencapai atau mengharapkan suatu perubahan. Dan jadi implementasi kurikulum itu adalah sebuah bagian dan proses atau tahapan pemberlakuan sebuah kurikulum. Dan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan ketika kita melakukan pembaharuan tentang implementasi kurikulum. Yang pertama itu implementasi kurikulum sebagai sebuah event atau kejadian. Selanjutnya yang kedua implementasi kurikulum sebagai proses interaksi antara pengembang kurikulum dengan guru. Selanjutnya yang ketiga yaitu implementasi kurikulum sebagai sebuah komponen yang terpisah dari rangkaian kurikulum. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan implementasi kurikulum. Yang pertama itu pengembangan program, yaitu sebuah kurikulum yang mencakup pembangunan program terbaru atau pembaruan program tahunan. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Pada hakikatnya, pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Yang ketiga yaitu evaluasi hasil belajar. Jadi, evaluasi yaitu sebuah proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum catur bulan atau semester atau per semester. Dan hasil belajar tersebut meliputi beberapa hal. Yang pertama, penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan, dan sertifikat. Ini biasa terjadi dalam kuartal 1 semester. Selanjutnya penilaian program. Dan selanjutnya itu implementasi kurikulum, sebuah proses pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang menyeluruh sebagai bentuk kebijakan nasional dalam pendidikan yang diselesaikan dengan visi, misi, dan strategi yang dimiliki dan pendidikan dari nasional. Proses pengembangan kurikulum mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi dari penjelasan yang tadi telah saya sampaikan, kurikulum itu secara umumnya terdiri dari perencanaan, instrumentasi, serta evaluasi. Selain proses kurikulum secara umum di atas, ada 4 tahap pengembangan kurikulum dilihat dari tingkatannya, yaitu seperti antara lain pengembangan kurikulum pada tingkat nasional. Selanjutnya pengembangan kurikulum pada tingkatan institusi. Selanjutnya pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran. Selanjutnya pengembangan kurikulum pada tingkat pembelajaran di kelas. Jadi setelah penjelasan di atas bentuk pengembangan kurikulum pada tiap-tiap tingkatannya atau masing-masingnya itu memiliki tugasnya masing-masing dalam pengembangan kurikulum. Akan tetapi tetap disesuaikan dengan pengembangan kurikulum yang digunakan yang ada di Indonesia, dimulai dari kebutuhan yang ada atau yang bisa dikatakan kebutuhan sekitar. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Jadi yang pertama itu kalau kita dalam jenjang perguruan tinggi, jadi yang pertama itu bisa dikatakan ada beberapa kurikulum yang diimplementasikan. Yang pertama itu perguruan tinggi. Kurikulum minimal mendapat 2 pengaruh dan perguruan tinggi, yaitu dari segi pengembangan iptek yang dikembangkan perguruan tinggi dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan kepengurusan, serta menyiapkan pendidikan yang akan digunakan bagi perguruan tinggi tersebut. Selanjutnya yaitu masyarakat. Jadi sebuah sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang ada di lingkungannya dan mempersiapkan anak untuk kehidupan di masyarakat sebagai bagian dari masyarakat, sehingga pendidik di sekolah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Isi kurikulum yang ada
seyogianya itu dapat menjawab tuntunan dan kebutuhan yang ada di lingkungan masyarakat. Selanjutnya itu sistem nilai. Dalam lingkungan masyarakat terdapat sistem nilai baik moral, agama, sosial, dan budaya. Dan ataupun yang satu ini bisa dikatakan sebagai variasi dalam pengembangan implementasi kurikulum yang ada, yaitu dalam nilai politik. Seperti yang dijelaskan di atas tersebut, sebagai sekolah itu sebagai bagian dari masyarakat dan salah satu lembaga masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memelihara sistem nilai yang ada. Sistem nilai yang ada dapat dipelihara dan terintegritas dalam kurikulum tersebut. Masalah yang dihadapi dalam pemeliharaan sistem nilai adalah masyarakat bersifat heterogen dan multifaset, sehingga masing-masing kelompok etnis, intelek, sosial, spiritual, dan sebagainya memiliki akal yang berbeda. Jadi di sini kita sudah dapat kesimpulan, yaitu implementasi kurikulum adalah sebuah bagian dari proses atau suatu tahapan pemberlakuan sebuah kurikulum, khususnya terhadap kurikulum yang baru. Itu bisa dikatakan sebagai pembaharuan kurikulum yang lama, atau bisa dikatakan untuk memperbaiki yang ada. Ya, serta juga dapat diberlakukan terhadap kurikulum yang dikembangkan. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa yang namanya implementasi pembaharuan kurikulum itu untuk mengembangkan suatu ilmu kurikulum, tahapan-tahapannya itu ya, supaya ada pembaharuan, supaya tidak ketinggalan zaman atau menyesuaikan dengan lingkungan masyarakat tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.